Bang. Habis operasi pasar itu, mohon maaf ya, saya bukan. Jadi dari bawah belah sampai di pusar. Dibongkar gitu. Jadi besar sekali dia. Jadi antara dikeluarin semua gini organ tubuhnya untuk ngambil kanker yang ada di balik paru-parunya. Bayangkan karena begitu ketakutannya orang dengan corona, sehingga semua orang ketakutan kena infeksi, apalagi di rumah sakit. Sehingga akhirnya, singkat kata, dia dipulangkan cepat dan saya balik ke Bali. Waktu saya tiba di Bali, semakin banyak tracingnya itu bukan di Jakarta, di Bali juga sudah mulai. Sehingga akhirnya kebijakan pemerintah memang agak telat, tapi kita akan saling tengok satu kiri kanan dan itu berjalan sampai akhirnya kita beribadah tidak bisa, pariwisata mati, tutup. Tetapi dari situasi ini, apa yang saya mau ingatkan buat Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Itu adalah anugerah Tuhan. Siapa setuju kalau hidup ini adalah kesempatan anugerah Tuhan? Makanya selagi kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau Tuhan izinkan kita ada untuk masih bisa beribadah, datanglah beribadah. Karena begitu besar sekali manfaat kalau kita beribadah. Kalau Tuhan izinkan, kalau kita masih bisa melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan masih izinkan kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan izinkan kita belajarlah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi kita tahu memprioritaskan diri kita dimanapun kita ada. Saat ini kita ada di tempat ini, di gereja, mari sama-sama kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Amin. Jadi teman-teman banyak yang menikmati liburan, ya ada yang libur, ada yang memang tidak bisa mungkin ikut ibadah dengan berbagai alasan, tapi apapun itu mereka punya pendapat pribadi-pribadi, saya juga punya pendapat pribadi, tapi baiklah kita yang mengerti, yang dewasa, selagi ada kesempatan dan waktu, jangan sia-siakan waktu yang kita punya. Jadi hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Harta yang kita punya itu juga miliknya Tuhan, memang miliknya kita. Tapi kalau umpamanya Tuhan ambil seperti di mana Ayub dalam satu hari hilang. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Makanya carilah Tuhan selagi masih ada dan waktu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi kayaknya nyaman duduk di belakang atau duduk di depan ya? Kecuali kalau saya kasih bagian sembako semua di depan ya. Tapi teman-teman Bukit Iman enggak ya? Enggak rebutan gitu. Ya. Jadi saya tidak mengurangi hormat, yang mau pindah ke depan silakan. Nanti tim praise and worship, teman-teman pemain musik sudah semua masuk atau di luar masih? Kalau ada yang masih di luar suruh masuk ya. Jadi sebelum saya masuk ke tema firman pada pagi hari ini, mungkin nanti sehabis ke kamar mandi ada yang salah satu keluar bantu teman-teman agar masuk. Karena terima kasih pelayanan teman-teman yang sudah mempersiapkan waktu, tenaga dan bahkan Tuhan talenta yang Tuhan beri itu adalah anugerah. Kalau umpamanya kita tidak bisa menyenangkan orang tua kita dengan ngasih mereka ngajak makan, ngasih mereka duit, minimal kita menyenangkan orang tua dengan ikut melayani. Amin. Siapa senang anak-anaknya melayani? Ruth ada angkat tangan, Mbak Lili ada angkat tangan, puji Tuhan. Ada Pak Piki, Bu Ketut angkat tangan. Karena itu anugerah yang Tuhan beri. Jadi jangan sia-siakan, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani, lakukan pelayanan itu dengan bertanggung jawab. Jangan menunggu orang lain. Jadi kita masing-masing adalah berlomba untuk melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita masuk
tema kebenaran firman Tuhan. Ya, tim musik ada yang masih ketinggalan ya di luar. Benanya cari temennya di luar, suruh masuk semua ya. Yang masih di luar, biar mereka bisa sama-sama gini ya. Minta tolong benanya. Masuk, ini adalah minggu keempat. Minggu depan adalah minggu terakhir, nanti kita ada ibadah tukar mimbar di antara teman-teman GPT, dan kebetulan minggu depan nanti ada saudara kita, jadi adik saya sebenarnya, jadi pendeta Puji yang akan melayani di sini, dan saya akan pelayanan di Sedang. Kalau di sini ibadahnya jam 8.30, di Sedang di sana, tahu Sedang, Mambal dekatnya Mambal, udah mau dekat Mangke Pores itu Sangeh, udah mau dekat sana, itu ibadahnya mulai jam 7.30 pagi. Kalau saya ngomong ibadah pagi itu jam 7 itu udah agak siang. Kebiasaan dulu kalau saya ibadah Baitani jam 7, kita dari rumah tuh udah berangkat jam 5. Ya, saya berangkat jam 5, jadi dari Jimaran, saya masih ingat anak-anak masih kecil, saya masih bawa sepeda motor, Yahyan duduk di depan, adiknya di belakang saya, baru istri saya. Itu setiap minggu, dan ibadah di sana karena saya juga dapat pelayanan, bukan setiap hari Minggu, jadi setiap hari Minggu, setiap hari Selasa ada ibadah kaum-kaum, udah itu hari Jumat ada ibadah pendalaman Alkitab, sering kita. Dan anak-anak saya terus terang masih kecil-kecil, mereka jarang kita tinggalkan, pasti kita ajak ibadah. Jadi kita berusaha berangkat pagi-pagi ke Denpasar. Itu adalah perjuangan, tapi saya rasakan sungguh sangat luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh setia, Tuhan akan membalas segala apa yang kita lakukan. Mari nanti minggu depan juga teman-teman tetap cari Tuhan, siapapun pembicara Tuhan. Yang penting adalah firman yang disampaikan, bukan masalah orangnya. Orangnya kita tiru toladan-toladan yang baik, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berbohong, dia ada kuasa. Jadi bukan karena orang yang berbicara, tetapi karena firman Tuhan. Jadi mari kita belajar, kalau Bapak Gembala Baitani, Om Firmanjo mengajarkan, kalau kita ikut ibadah itu sama dengan kita datang ke gereja dengan gelas kosong. Itu saya masih ingat, dia datang dengan gelas kosong. Biarpun secara manusiawi, mungkin orang yang menyampaikan firman itu orangnya tidak dikenal. Kita tidak tahu siapa itu orang itu. Tetapi firman itu penuh kuasa. Karena kadang-kadang pembukaan rahasia firman itu kita dapat dari orang-orang yang kita anggap tidak baik. Karena firman itu bisa berbicara dari orang tua kita, dia bisa lewat mimpi, kadang ada orang jauh yang mengingatkan kita. Jadi kita kalau bisa mau ikut firman, mari perhatikan, datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar sama-sama bertumbuh di sana. Jadi tema kita masih hidup bijaksana, menjadi bijaksana. Jadi dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bisa minta tolong Mas Anton sekali lagi dibaca, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ya. Karena itu, bisa tampilin gininya, coba gininya. Yang pertama aja enggak apa-apa. Ya. Saya ulangi. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama Ya. bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. ulangi sekali lagi. Ayat yang pertama. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Jadi adalah kalimat perintah yang dimana disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, itu dengan diawali dengan kata perhatikan.
Sekali lagi ulang Pak Anton. Karena itu perhatikanlah dengan seksama Ya, bagaimana kamu hidup. perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, Ya, tetapi seperti orang arif. ya, Dan pergunakanlah waktu yang ada, ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terima kasih Mas Anton. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman itu berbicara tentang orang lain atau tentang kita? Perintahnya itu untuk orang lain apa untuk kita? Saya minta semua teman-teman yang bawa HP, mohon maaf ya. Sekali ini aja saya minta, tolong di mood-nya dibikin flight mode ya. Ya dibikin kalau umpamanya di gini, kalau nggak bisa flight mode ya di sinyalnya dimatiin. Sehingga kita fokus sama firman ini kecil sekali nih ya. Efesus 5 ayat 15 karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman itu berkata untuk menjadi bijak, Tuhan lewat hambanya Paulus berbicara untuk jemaat Efesus untuk memperhatikan diri kita. Apakah hidup kita sudah benar, apakah hidup kita sudah berkenan, apakah hidup kita sudah bijak atau tidak. Paulus tidak berbicara untuk orang lain, tetapi Paulus mengingatkan agar kita perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi firman ini untuk melihat diri kita dengan seksama bagaimana kamu hidup. Menjadi bijaksana artinya kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita belajar melihat diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup benar, apakah kita sudah arif, atau kita menjadi bebal. Artinya memperhatikan diri kita, bahasa umumnya orang psikologi bilang introspeksi diri. Jadi renungan pada pagi hari ini saya kasih judul introspeksi diri, yaitu sikap bijaksana yang harus kita lakukan adalah mari kita belajar introspeksi diri. Yaitu suatu tindakan dan sikap yang bijaksana di dalam kehidupan umat manusia untuk melihat diri kita sendiri. Yaitu proses mengenali dan mengoreksi terhadap diri sendiri, memperhatikan hidup kita. Sampai di mana kita, iman kita sampai di mana. Dan perhatikanlah itu dengan seksama. Introspeksi diri itu adalah suatu sikap menjadi bijak. Amin. Ini tidak berbicara tentang Mas Anton, tidak berbicara tentang istri saya, tapi mari kita belajar, ini berbicara tentang diri kita sendiri. Karena melalui introspeksi seorang melakukan refleksi yang mendalam terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan aspek-aspek lain yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebagai dasar menjadi bijaksana, mari kita sama-sama baca di dalam Ratapan 3 ayat 40. Saya minta tolong Mas Anton baca Ratapan 3 ayat 40. Ratapan 3 ayat 40. Ya. Marilah kita menyelidiki. Marilah kita menyelidiki. Dan memeriksa hidup kita. Dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Firman di dalam ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berbicara kepada Tuhan dan dia berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Sekali lagi, dalam Efesus Paulus yang berbicara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi firman itu mengingatkan agar kita melihat diri kita sendiri. Demikian juga Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa.
hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Firman ini dengan jelas mengatakan agar kita lebih memperhatikan diri kita sendiri ketimbang memperhatikan orang lain. Amin. Firman ini berkata agar kita lebih memperhatikan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri ketimbang melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Ada amin? Masih suka ngelihat balok di mata orang? Kalau saya ngelihat Mas Anton, apakah saya langsung kumisnya gitu? Saya kalau ngelihat Mas Anton, terus terang bukan kumisnya, memang kumis itu adalah identitasnya dia. Tapi orangnya ramah, isi gue, kalau gendut, ya sama saya juga gendut kok. Ya, karena makannya banyak lumayan. Tapi firman dengan jelas Nabi Yeremia mengingatkan kita, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Mohon maaf, saya sekali waktu di dalam rumah tangga namanya pasti ada, namanya kadang-kadang selisih paham. Ada perbedaan pendapat. Saya belajar sebagai hamba Tuhan, sebelum saya menanggapi hal-hal tertentu dalam pasangan hidup saya, terutama istri saya harus melihat apakah diri saya ini sudah benar, sudah berlaku baik, sudah bijak. Dan Tuhan ingatkan, kalau seandainya kita beda pendapat, mari kita lihat sisi positifnya. Oh, selama ini istriku rajin. Terus terang saya sebagai suami, istri saya rajin kok. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Pak Oswald sudah jadi saksi, Pak Anton jadi saksi, apalagi saya punya ponakan. Tadi saya udah saksikan kalau ke Denpasar naik motor berempat. Tapi sekarang diberkatin Tuhan. Kalau seandainya saya mau makan di restoran setiap hari bisa. Masih bisa, kita usahakan. Bahkan nginap di hotel untuk sekali, untuk satu malam mungkin berbintang, saya masih bisa. Tapi saya tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kita diberkati, kita bertanggung jawab sama berkat Tuhan. Tapi hidup rajin itu adalah karakter. Mohon maaf, saya bangga punya pasangan, ini di depan teman-teman biar tahu. Saya orangnya senang makan di rumah, istri saya mau tidak mau dia masak setiap hari di rumah. Di depan segang saya ada laundry kok. Tapi istri saya, dia tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan, dia nyuci bajunya. Dia tidak pernah mengeluh nyuci baju. Mengeluhnya paling-paling, mohon maaf ya, mengeluhnya, kamu bajumu kok sudah gak diganti-ganti gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita harus belajar. Hidup aja sudah susah, mau makan untuk hari ini aja gak bisa. Masih berpikir mau makan apa sebentar, tetapi kita baju masih laundry. Rumah masih berantakan, tidak pernah disapu. Tapi ngomongnya besar. Makanya hal itu penting buat kita belajar sebagai anak-anak Tuhan yang kita rindu, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita agar semakin hari kita semakin bertumbuh sadar diri. Introspeksi diri itu artinya sadar diri. Mari kita lihat tampilin gininya apa maksudnya daripada
introspeksi diri. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Itu ratapan dasarnya. Next. Introspeksi diri artinya proses peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Itu bisa dicari nanti. Sekarang saya tahu HP-nya dimatikan, nanti bisa diketik introspeksi diri. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya? Kamus Besar Bahasa Indonesia, introspeksi diri artinya peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Ya, introspeksi artinya itu adalah peninjauan. Kita meninjau masa lalu kita, kelakuan kita yang kemarin, kelakuan kita hari ini, apakah kita melakukan sikap, perbuatan yang baik, meninjau kelemahan dan kesalahan-kesalahan kita diri sendiri. Jadi introspeksi diri itu artinya kita sadar diri tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Bukan tentang kelebihan kekurangan orang lain. Jadi mari kita semua hamba-hamba Tuhan, baik itu pelayan, baik itu jemaat, baik itu kita sebagai karyawan, baik kita sebagai suami, sebagai istri, mari kita belajar melihat diri kita setiap hari. Diri kita, itu namanya introspeksi diri. Berintrospeksi, itu mengadakan atau melakukan introspeksi, mengoreksi diri. Berintrospeksilah dulu sebelum mencela atau mengkritik orang lain. Introspeksi diri itu penting dan ada yang mengatakan bahwa cermin tidak pernah berbohong. Ya enggak? Cermin yang ada di rumah kita itu tidak pernah berbohong. Kalau ada jerawat, ya kelihatan. Yang sering bohong itu apa? HP. Ya, biar gak kelihatan jerawatnya di HP pakai mode apa namanya? Filter. Makanya hati-hati anak-anak muda ya, jangan tertarik sama fotonya, apa namanya itu? Profil, ya benar. Profil pasti yang dipilih yang terbaik, udah tuh pakai filternya sampai berapa kali gitu loh. Ya. Jadi introspeksi diri itu penting. Ada yang mengatakan bahwa cermin tidak pernah berbohong. Artinya pantulan di cermin menggambarkan wajah kita apa adanya. Aslinya kelihatan. Saya pernah singgung kalau kita beli emas, pasti beli emas yang asli, yang 19 karat. Kalau emas-emasan yang 7 karat atau kadang-kadang imitasi, banyak. Saya punya ipar yang almarhum yang akhirnya yang waktu dioperasi itu dipanggil Tuhan. Akhirnya istri saya dikasih beberapa anting-anting ya, perhiasan mereka. Saya pikir waktu pas datang istri saya bawa itu emas semua gitu. Ya, itu cuma mainan. Tapi kalau saya ngelihat emas gitu loh. Ya. Tapi umumnya kita senang melihat yang asli. Jadi demikianlah kita mengajarkan dan firman Tuhan berkata, next di slide-nya. Jadi kita agar berkaca, siapakah diri kita, ini saya ngambil gambar. Jadi kalau bercermin, saya nggak ngambil artificial intelligence ya, ini saya ambil dari gambar aslinya, apa namanya, yang dibuat sudah lama gitu. Waktu kucing bercermin kok mukanya singa. Ya, ya. Jadi cara pandangnya orang lain sama cara pandangnya kita berbeda, makanya kita harus belajar introspeksi diri. Jadi introspeksi diri itu penting dan sangat diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam 1 Timotius 4 ayat 6.
Minta tolong Mas Anton 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. Ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, Ya. engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Oke, 1 Timotius 4 ayat 6 itu ya. Iya, Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bukan gitu ya? bukan. 1 Timotius 4 ayat 6. Oke, mungkin saya salah. Jadi maksudnya di sini adalah awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Ayat 16, ayat 16 Anton. Coba 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri Ya. dan awasilah ajaranmu. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Firman Tuhan dalam 1 Timotius mengajarkan itu ayat 16 ya, awasilah dirimu sendiri. Jadi firman ini dengan tegas sekali lagi mengatakan dalam hidup ini mari perhatikan diri kita sendiri. Sadar sama diri kita sendiri. Contoh beberapa bulan lalu yang kalau nggak salah cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kalau penghasilan kita cuma 1 juta, jangan punya pinjaman, punya cicilan 1 juta setiap bulan. Itu sama dengan artinya bunuh diri. Yang boleh kita pinjam adalah 30% daripada total penghasilan kita. 30% itu pun adalah pinjaman yang menghasilkan. Jadi pinjaman-pinjaman yang akan menghasilkan, yang akan menjadi nilai yang baik. Contohnya kita pinjam duit untuk beli emas. Kita pinjam duit untuk nyicil rumah, itu 30%. Tapi kalau untuk konsumtif, kalau untuk keperluan mendadak, jangan lebih dari 10% dari total pendapatan kita. Jadi perhatikan hal di sini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Karena banyak orang lebih suka mengawasi orang lain ketimbang perbuatannya sendiri. Jadi kecenderungan kita lebih suka melihat kelemahan pasangan kita ketimbang melihat kelebihannya dia. Ada banyak hal yang saya lihat lebih dari teman-teman sepelayanan saya. Ada banyak hal yang saya lihat dari rekan-rekan jemaat. Kalau pribadi lepas pribadi, saya lihat kelebihannya. Saya belajar berusaha melihat kelebihan mereka. Walaupun kadang-kadang dia menjengkelkan sekali. Karena saya pernah difitnah, diomongin itu 360 derajat bolak-balik. Tapi orang itu baik di dalam hal tertentu. Orangnya suka memberi. Tapi saya tidak bisa memegang omongan mereka. Karena omongannya saat ini A, besoknya B. Dan bolak-balik. Tapi saya tetap baik sama dia karena dia suka memberi. Dia lihat dia punya kepribadian yang baik, suka memberi. Tapi kita harus tetap mawas diri, hati-hati. Dan kita juga harus hati-hati sama orang-orang yang kelihatan baik di depan kita, ramah. Baik sekali, apa kabar kamu? Pecahlah pokoknya, renyah. Gitu. Kalau orang Bali bilang renyah. Gitu. Ya. Kalau orang Jawa itu apa namanya? Peyek itu kalau dipukul sekali, trets gitu udah langsung perang gitu. Renyah. Tapi kalau omongan renyah, tutup telinga kita ya. Hati-hati sama orang yang kelihatan baik di depan kita. Belum tentu dia jadi sahabat yang baik. Jadi perhatikan diri kita sendiri, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu.
Jadi anak-anak muda, mari kita lihat potensi dirimu sendiri. Apa kelebihan diri kita sendiri? Saya pernah menyampaikan di sini, mari kita hitung kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari. Sehingga kamu tidak terpuruk dengan kekhawatiran, dengan permasalahanmu, sehingga kamu tidak kecil hatimu dalam menghadapi tantangan. Pagi ini aku bangun, mataku masih bisa melek, tanganku masih bisa bergerak, aku masih bisa minum, aku masih bisa bernapas. Masih aku punya baju kok, baju lemari aja belum pernah sampai habis-habis aku pakai. Ya enggak? Kadang-kadang, terus terang mohon maaf ya, saya banyak dapat pemberian baju juga sejak jadi hamba Tuhan. Banyak orang yang ngasih baju, saya tidak canggung walaupun tuh pakai baju pemberian orang, puji Tuhan, karena caranya orang memberkati kita macam-macam. Saya tidak pernah minta. Dan terus terang, saya menjadi hamba Tuhan juga saya tidak minta sama Tuhan, saya mau jadi gembala, enggak. Saya belajar memposisikan diri saya sendiri, saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya kapasitas kemampuan apa-apa, tapi saya sadar saya punya kemampuan inilah. Tapi saya belajar, kalau Tuhan mempercayakan pelayanan ini, saya belajar melakukannya dengan segenap hati dan bertanggung jawab. Kalau Tuhan ngasih saya cuma bisa makan tempe, saya suka cita makan tempe. Cuma sekali-sekali terus terang ya, karena ini kebiasaan, saya orang kampung, anak petani, mau makan sayur itu mungkin sudah bosan ya. Kalau di kampung nyari bayam ada, daun ketela ada. Apa tentang sayur-sayur kul tidak susah nyari, ada. Daging pun ada. Jadi kalau umpamanya masak, ibu saya waktu di rumah kampung masaknya sayur tok, tidak ada daging, saya ke sungai nyari kepiting sama udang. Saya masih bisa nangkep, sekarang tidak bisa saya nangkep kepiting sama udang. Udah di strum itu udah tidak ada. Nyari kepiting, udang, kalau umpamanya kepiting, udang tidak ada di sungai, saya ke sawah nyari belut. Nyari belut ada berbagai cara, ada yang mesti kalau orang Bali kokoh itu dicari langsung di lumpur. Gampang sekali kalau udah tanahnya pojok kelihatan agak basah sedikit, bongkar tanah itu ada belut di bawahnya. Nyari belut 1, 2 bisa. Kalau belut tidak ada, nyari lele. Lele tidak ada, udah mungkin susah nyarinya, ada burung gitu. Ya, banyak. Ini jeleknya, ini kebawaan dari kecil, jadi kalau umpamanya tidak dapat amis gitu rasanya, ya tapi umur sekarang, umur saya udah 55, kalau keseringan makan daging itu kaki sakit. Ya, makanya saya ngurangin, jadi mungkin seminggu 2 kali, paling banyak 3 kali kalau umpamanya dibeliin gitu lah ya. Tapi saya ngerasain minggu yang lalu dibeliin, udah itu terus beli lagi, udah itu Yayan beli, saya pingin beli gitu. Terus hari besoknya, kenapa kok kepalaku sakit, kakiku sakit, baru sadar, oh saya makan daging terus. Jadi akhirnya dari sana ngejot saya, ngeget, tidak makan daging. Itu juga artinya adalah mawas diri, perhatikanlah hidupmu. Jadi di sini pagi ini saya mau bagikan indikator yang baik dan bijaksana bahwa kita melakukan introspeksi diri ada 2. Saya mengambil 2, sebenarnya banyak ada indikator. Jadi seorang manusia, anak Tuhan, kita punya sikap yang bijaksana, introspeksi diri, itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi Tuhan mengajarkan untuk berkaca, melihat siapa diri kita supaya terjadi transformasi. Cermin tidak pernah berbohong, artinya pantulan di cermin menggambarkan wajah kita padanya. Jadi ada 2 indikator yang mendasar untuk introspeksi diri. Ada 2 hal yang mendasar untuk introspeksi diri. Bukan mendasar untuk mencari orang lain, untuk mencari kesalahan orang lain. Ya, ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Yang pertama, next, tidak mau deh ya. Mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi bisa mengevaluasi
diri. Siapa yang pernah melakukan hal ini terakhir-terakhir ini? Kapan Bapak Ibu mengevaluasi diri kita sendiri? Saya zaman-zaman dulu belum kenal Tuhan, saya evaluasi diri itu cuma pas mau tes IQ doang. Ya Yusa ketawa, kalau pas mau tes IQ, mau tes kepribadian baru kita evaluasi diri. Tapi firman Tuhan mengajari agar kita evaluasi diri kita sendiri itu setiap hari. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dalam Ratapan 3 ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi sikap mampu mengetahui, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri itu sangat penting. Yaitu bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya self-awareness. Bisa mengevaluasi diri, mampu mengontrol diri sendiri. Mempunyai tujuan hidup yang pasti atau bahasa kerennya jujur pada diri sendiri. Berpikir sebelum bertindak, menghitung perbuatan-perbuatan baik kita. Saya tidak menuliskan menghitung kebodohan kita, tapi saya mengingatkan kita menyadari kesalahan kita. Tapi kalau kebaikan-kebaikan kita harus perhitungkan. Jadi menimbang dosa-dosa kita. Atau bahasanya menimbang dosa-dosa kita. Kok banyak sekali hari ini aku kok marahin anakku aja. Siapa suaminya tidak ikut ibadah hari ini? Kira-kira tahu kenapa suaminya tidak ikut ibadah? Pernah tidak kita tanya? Mari kita perhatikan diri kita sendiri, refleksi diri kita sendiri, mungkin terus habis itu kita bisa mengingatkan pasangan kita, mengingatkan anak kita. Karena kalau enggak sekarang, kita akan terlambat. Saya bilang, mampu mengetahui, mengidentifikasi diri kita sendiri. Karena ini sangat penting, zaman-zaman sekarang, zaman media digital. Minggu lalu saya sudah sampaikan, banyak pengajaran-pengajaran mana yang benar, mana yang salah, susah dibedakan. Karena dia merubah logika kita, Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu saudara, terus terang saya kaget. Bahkan saya tahu orang tua dari seorang hamba Tuhan ini, bukan saya bilang hamba, seorang pelayan Tuhan ini. Saya tahu kenal akrab, tetapi sekarang dia menjadi menyimpang pengajarannya dia. Dia tidak menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia menganggap Tuhan Yesus itu cuma Tuhan. Ya, zaman-zaman akhir pengajaran begitu banyak. Memang keselamatan yang dari Tuhan itu tidak akan hilang di dalam hidup orang percaya. Tapi yang membuat keselamatan itu hilang itu adalah diri kita. Kita yang menolak keselamatan itu dengan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Logika kita dimainkan. Zaman-zaman sekarang banyak sekali. Terus terang saya banyak di Bali aja udah banyak. Karena yang pasti firman berkata akhir hidup mereka nanti akan ke neraka. Tapi kalau kita berdebat sama orang-orang yang demikian, logika kita akan, kalau kita tidak sungguh dewasa dalam iman, logika kita akan terpancing. Jadi perlu orang tua, adik-adik semua mencari firman yang benar. Firman yang benar cuma ada di Alkitab. Jangan ikut narasi-narasinya orang-orang tertentu. 3 hari yang lalu, pada 2 hari yang lalu ya, Thailand sekarang melegalkan nikah sesama jenis.
Siapa yang tahu baby boy? Lady boy? Bukan baby boy, lady boy. Pak Oswal ketawa. Yusak pernah dengar kata lady boy? Pernah? Kayaknya kalau ngelihat lady boy sekarang umum enggak di Bali? Ya Yusak karena nggak keluar jarang. Ya, kalau Bu Pak Piki mungkin sudah tahu sering dari dunia pariwisata. Yang main fire dance, yang nari fire dance tuh, lady boy apa lady sungguhan? Ya, ya Pak Payan ya. Kecuali dipegang baru ketahuan itu ya. Ya semua bisa dibikin itu. Itu dia negara Thailand melegalkan sekarang pernikahan sesama jenis. Waktu berita itu disampaikan di news CNN itu muncul anak muda yang ganteng sekali seorang polisi, didatangin sama temannya seorang polisi yang ganteng juga. Terus akhirnya dia pegangan tangan, dia nunjukin cincin kawinnya. Dia bilang praise the Lord. Saya tinggal akan mendaftarkan diri saya karena sekarang udah dilegalkan sama pemerintah ke pernikahan kita. Dia pakai bahasa Thailand tapi diterjemahin sama CNN pakai bahasa Inggris, saya kaget. Itu perkembangan. Makanya bapak-bapak yang masih punya tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, menasihati anak, itu tanggung jawabnya istri apa bapak? Bilang berdua, tapi firman itu bilang yang mengajar itu harusnya suami. Boleh tak kalau seorang bapak suami itu memarahi anaknya? Saya sering ribut sama istri. Kalau saya argumen sama anak saya cepat emosi, dia juga cepat emosi gitu. Tapi saya punya kewajiban, saya harus mengasih tahu anak kita. Semasih namanya anak dan semasih kita hidup, kita punya tanggung jawab dituntut oleh Tuhan untuk mengawasi anak-anak kita. Kita harus mengingatkan dia, kita marahin anak-anak kita. Di zaman-zaman ini kalau kita tidak perhatikan itu, bablas kita. Makanya tadi saya minta untuk hari ini, saya minta di HP-nya tolong di switch ke airplane mode. Karena zaman sekarang orang lebih suka mengkritik orang lain, setelah itu dia mengkritik, dia memakai narasi-narasinya yang masuk akal. Oh masuk akal, benar gitu. Dan akhirnya terjerumus. Ada lagi teman-teman, jadi mohon maaf saya sebutkan aja, pelayan Tuhan yang dulunya pelayanan, dia ibadah besar-besar, dia ikut pelayanan, sekarang dia jadi pengikut saksi Yehova. Saya berani bilang gitu. Jadi makanya orang tua harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita. Jadi pelayanan tidak jamin mereka imannya sungguh-sungguh. Makanya tadi saya minta teman tim musik masuk ke dalam. Kalau baca firman, dengar firman Tuhan. Jangan sibuk sendiri. Kasihan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah almarhum. Dulu bangga anaknya ikut pelayanan. Tapi sekarang gampang sekali dibelokkan. Karena zaman-zaman sekarang yang membelokkan pikiran kita itu adalah analoginya, ya, logisnya. Jadi mari kita introspeksi diri, mampu mengetahui, mengidentifikasi diri kita sendiri, kelebihan diri kita, apakah kita melakukan dosa, kita menimbang apakah kita sudah melakukan kebaikan. Jadi saya sering mengajarkan mari kita hitung kebaikan-kebaikan orang. Jangan membicarakan keburukannya mereka, tapi kita lihat kebaikan-kebaikan mereka.
apa yang baik yang patut kita teladani, ikutinlah dia. Karena zaman-zaman akhir begitu kejam. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah introspeksi diri. Itu bisa terlihat kalau kita, indikator yang kedua, mau berubah dan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, transformasi diri. Jadi orang yang senang introspeksi diri, dia menunjukkan sikap perubahan. Jadi memberikan bukti, mengembangkan empati. Yang pertama tadi, mampu mengetahui, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Self awareness. Yang kedua, mau berubah, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku. Mawas diri, bertumbuh semakin dewasa, mau dinasehati, hidup rendah hati, mampu mengendalikan emosi, jujur pada diri sendiri, mendukung pernyataan dengan memberikan bukti. Jadi mendukung pernyataan dengan memberikan bukti. Kamu lagi di mana, Nak? Wah, aku lagi kuliah kok. Tapi bener-bener kuliah. Jadi mendukung pernyataan dengan memberikan bukti. Bukan halusinasi. Jadi di satu sisi ini penting sekali. Dua indikator ini mari kita perhatikan dalam diri kita sendiri. Demikian juga di dalam keluarga kita. Apakah kita mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita? Apakah kita mau berubah? Karena kalau tidak mau berubah, itu sama dengan kamu cuma teori doang. Tidak ada action, no action, talk only. Tidak bisa dipegang. Jadi kalau orang NATO tidak bisa dipegang omongannya. Jadi apalagi kalau anak-anak kita pas mau sesuatu baru dia, oh aku benar, aku mau dengar. Tapi sudah dapat, silent mode. Puji Tuhan kalau silent mode. Kadang-kadang bukan silent mode, apa namanya mode HP ini Pak Anton? Baca yang enggak kebaca, enggak ketahuan itu? Bukan di blok, apa namanya? Kadang-kadang kalau terus terang, saya kalau WA, Yayan, enggak sampai 10 menit jawab dia. Tapi kadang-kadang kalau saya WA anak saya yang kecilan, kalau dia enggak sibuk langsung jawab. Tapi kadang-kadang dalam hal tertentu bisa 2 hari baru dijawab. Tetapi buat anak-anak sekarang itu wajar katanya. Ya, tapi buat kita orang tua berpikir panjang. Apalagi kita jauh dari anak-anak kita ya. Saya terus terang, anak saya kan jauh sekali yang 2 tuh. Kalau mamanya dia WA terus nggak jawab dalam 1 hari, saya akan berpikir, dia ada di tempat kerja atau enggak ada apa-apa dengan dia. Kita harus melihat kenapa orang tuaku kok WA aku dia, karena dia punya tanggung jawab, apalagi ibu itu. Ada sesuatu sama anaknya, dia lebih dulu akan bisa merasakan. Jadi buat adik-adik, siapapun yang dengar pada pagi hari ini, kalau seandainya di WA sama orang tua, minimal dibacalah. Atau baik, adakanlah agreement di masing-masing di rumah tangga kita. Kamu kalau keluar jam 12 harus pulang. Jadi kalau lebih dari jam 12, kita belum pulang, kita duluan yang ngirim WA gitu loh. Jangan sampai mamamu tidak tidur gara-gara belum pulang. Itu tunjukkan
Mendukung pernyataan dengan memberikan bukti, itu artinya mau berubah. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, introspeksi diri adalah suatu sikap yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, membangun persekutuan pribadi, aktif dengan Tuhan lewat mezbah pribadi. Kalau kita punya persekutuan yang aktif dengan Tuhan, punya ibadah yang rutin, mezbah keluarga, jadi rasa tertuduh kalau kita melakukan dosa itu akan kita rasakan. Kalau kita sudah ke gereja, sudah jarang, tidak pernah hampir, dosa tetap jalan. Kalau kita kasih tahu, agak susah. Yang namanya introspeksi buat mereka itu susah sekali. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita belajar memeriksa dan menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagai orang tua, kita memeriksa diri kita apakah kita sudah benar menjadi orang tua. Sebagai ibu, apakah kita sebagai ibu yang benar. Sebagai anak, apakah kita sebagai anak yang benar. Sebagai menantu, apakah kita sudah menjadi menantu yang benar. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Milikilah sikap yang mau tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan, karena dengan introspeksi diri itu adalah suatu sikap bijaksana yang menunjukkan bahwa kita tunduk di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, dengan membangun persekutuan pribadi melalui doa dan ucapan syukur setiap hari. Ada beberapa teman-teman yang reguler punya ibadah syukur, ibadah doa dengan dia punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Aku mau berdoa setiap hari, jam berapa. Itu sangat diperlukan. Karena dengan membangun relasi itu kita sadar diri bahwa hidup yang kita hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi introspeksi diri itu bukan berkata tentang orang lain, tetapi tentang diri kita. Di mana seperti Nabi Yeremia dalam Ratapan 3:40 yang berkata, sekali lagi dia berkata, ingatkan kita, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya minta tolong Mas Anton baca dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ya. Selidikilah aku ya Allah. Selidiki akulah ya Allah. Dan kenalah hatiku. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku. Ya. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, ujilah hatiku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Ya. Apakah jalanku serong. Ya. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah doa yang tulus kita kepada Tuhan. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau diberkati Tuhan, mari punya hati yang mau sadar diri. Yang mau berubah, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Jika hidupmu saat ini mungkin tidak sama orang lain, jangan lihat iri, lihat kehidupan orang lain. Tapi mari kita belajar sadar diri. Menyelidiki apakah aku sudah benar. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saya teringat tadi pagi saya baca mencari artikel tentang introspeksi diri. Ada saya kutipan Jawa orang-orang Jawa ya. Saya bukan orang Jawa tapi istri dari Jawa. Ada nasihat dari orang Jawa yang zaman-zaman dulu, ada bahasanya di sini, ojo ngaku pinter yen durung bisa nggoleki lupute awake dewe. Bahasa saya enggak bahasa gini ya, kalau Pak Payan bahasa gini, sama Pak Oswald juga agak gini, kalau ya Pak Toyo orang Jawa, Mbak Lili orang Jawa. Jadi bahasanya ojo ngaku pinter yang durung bisa goleki lupute awake dewe. Jangan mengaku pandai jika belum bisa mencari kesalahan diri sendiri. Juga ada yang berkata ojo ngaku unggul yang isih seneng ngasorake wong liyo. Ya, artinya jangan mengaku unggul jika masih senang
merendahkan orang lain. Dan lagi yang terakhir, sumelah ing pamikir. Sumelah. Oh, sumeleh. Ya. Sumeleh ing pamikir, bersikap rendah hati. Sumarah ing karep. Ya, saya baru dapat tadi pagi ini, sumarah ing karep, memasrahkan seluruh keinginan pada kehendak Tuhan. Jadi mari kita sebagai tindakan yang bijaksana, kita punya hati yang mau mengoreksi diri kita sendiri. Karena kalau kita cari teori tentang mengintrospeksi diri, itu lebih banyak kita ngomongin orang lain ketimbang diri kita. Makanya tadi cermin itu, waktu kucing itu bercermin, dia melihat wajahnya singa di hadapannya. Saya minta tim musik siap-siap. Saya minta Yusa, saya tadi sharing lagu, barusan sebelum saya naik ke sini saya sharing lagu sama si Excel. Kuncinya C ya, selidikilah aku ya Allah. Selidiki aku, lihat hatiku. Saya minta semua teman-teman bangkit berdiri, mari sama-sama kita dengan jujur, dengan tulus hati berkata kepada Tuhan bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita senantiasa boleh dipercayakan berkat-berkatnya yang lebih di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. mari kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal, selidiki aku. Selidiki aku, Amin Tuhan. lihat hatiku, Haleluya. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama ulang pujian ini sekali lagi ya. Haleluya. Selidiki aku, Ya benar Tuhan. lihat hati. Inilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apakah ku sungguh mengasihi, Tiada yang tersembunyi di dalam kita Tuhan. Kau yang maha tahu Kau tahu segala dalam kehidupan kami Tuhan. dan menilai hidupku, Apakah aku tak sungguh-sungguh ada yang mengasihi Engkau? tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku
pagi hari ini Tuhan mengingatkan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam banyak hal Tuhan mendapati kita melakukan kesalahan. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami mengawasi setiap perbuatan-perbuatan kita sendiri, mengawasi setiap tingkah laku kita. Siapapun pada pagi hari ini, mari kita tutup mata, tidak ada yang menoleh ke kiri atau ke kanan. Jika engkau mengecewakan orang tuamu, mari datang kepada Tuhan pada pagi ini. Demikian juga jika engkau mengecewakan pasanganmu, mari datang kepada Tuhan pada pagi hari. Tuhan mau hidup kita diperbaharui, ditransformasi, ada rekonsiliasi. Izinkan Roh Kudus-Nya yang akan memeriksa hati kita. Biar Roh Kudus akan menegur kita dengan kesombongan, dengan kekerasan hati kita. Haleluya. Atau sebagai orang tua, engkau mengecewakan anakmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu terbuka Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami. Kami tahu Engkau ingin memberkati kami. Hidup kami berguna. Semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu, menyenangkan orang-orang yang Engkau kasihi. Menyukakan hati orang tua kami, menyukakan hati pasangan kami, menyukakan hati atasan kami, dan bahkan Tuhan, kami hidup menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat. Engkau tahu pribadi kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. ulang lagi sekali, selidiki ya. Saya minta Pak Oswald yang berdoa Lihat hati, kebenaran firman pada pagi ini. apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak terlapis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih kami masih menjadi bilangan yang terpanggil. Kami bersyukur, kami beruntung pagi hari ini ya Tuhan. Di antara sekian orang yang mengasihi Engkau Tuhan, kami ada di tempat ini. Kebaikan-Mu nyata bagi kami pagi hari ini. Dan di dalam kebaikan-Mu Tuhan, kami sadar apa sesungguhnya kehidupan kami. Apa yang telah kami lakukan Bapa di surga. Firman-Mu pagi hari ini memberikan refleksi kepada kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk setiap saat diberikan kemampuan Tuhan untuk melihat, mengintrospeksi kehidupan kami. Sejauh apa telah kami langkah dan sejauh apa Tuhan dosa dan kesalahan telah kami lakukan. Tapi dengan keberanian pada pagi hari ini lewat firman-Mu ya Bapa di surga, Engkau izinkan kami untuk melihat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyeberangkan firman-Mu ini Bapa. Pakai dia sebagai alat-Mu dimanapun dia berada. Lewat kesaksian hidupnya Bapa di surga. Tentu merupakan suatu keberanian Bapa untuk menyampaikan bahwa inilah hidupnya. Dan karena itu Bapa di surga pagi hari ini kami dibagikan firman-Mu ini. Satu keberuntungan bagi kami semua pagi ini Tuhan. Terima kasih kami belajar dari semua ini untuk dapat dimampukan untuk melihat kehidupan kami Bapa di surga. Sebaik apa kami ya Bapa yang dapat kami persembahkan kepada kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pernahkah kami menyesali kesalahan kami Tuhan? Sungguh-sungguh mengakui di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami jauh lebih dari apa yang kami kenal diri kami sendiri. Firman-Mu pagi hari ini membuka hidup kami untuk tidak lagi bersembunyi di balik tetapi senantiasa membuka diri kepada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini membawa kami pulang bukan dengan kesia-siaan. Kami dimampukan untuk mengaplikasikan dalam hidup kami. Sadar Tuhan, sebagai manusia dan sebagai kedagingan kami tidak sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi sesuai dengan firman-Mu bahwa Roh-Mu yang ada pada kami jauh lebih berkuasa. Dan karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menjadi senjata dalam kehidupan kami. Biarlah dia menjadi perisai dalam kehidupan kami. Dan kami tidak malu untuk mau mengakui segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kemampuan kepada kami untuk mau melangkah bersama dengan Engkau. Firman-Mu pagi hari ini, jadilah cermin bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sehingga tatkala kami bercermin kepada Engkau ya Bapa di surga, firman-Mu yang akan memberikan gambaran yang sesungguhnya atas kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu diberkati pagi hari ini Tuhan. Suami, istri, bahkan anak-anak, kami semua sidang jemaat diberkati pagi hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Yang melayani pagi hari ini pulang dengan sukacita, karena berkat Allah ada pada mereka masing-masing. Kami diberikan kemampuan untuk mengelola setiap berkat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sungguh-sungguh percaya, Tuhan, tidak satu pun di antara kami yang akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi kami sebagai pelaku dari firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami, diberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami aminkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Oswal, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Dan itu sungguh sangat luar biasa yang akan menuntun mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di zaman-zaman sekarang. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang membalikan milik-Mu. Kau berkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan.
usaha pekerjaan mereka Kau lipat gandakan Tuhan. Dan terlebih lagi juga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini Ibu Bapak ya. Kita akan berikan yang terbaik. Kita akan angkat pujian biar bumi akan bergoncang. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari Bapak kita berdiri, Pak Yesus, Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah berguna bagi kerajaan, kebesaran kerajaan Allah. Tim multimedia, silakan.
pagi hari ini dengan firman-Nya. Dan sekarang saya akan menambahkan pengumuman dalam minggu ini. Di sini di catatan kami ada ulang tahun pribadi untuk tanggal 25 Juni 2024 Junior Osi Ofit Madakan, putra dari Bapak Ubaja. Tak ada sini ya. Dan 27 Juni 2024 ada yang berulang tahun Mbak Titin Cahyorini Pamiluaji ke-53. Dilanjutkan tanggal 28 Juni 2024 Kakak Yosua Oswald Junior Huma. Tidak ada Kakak Yosua ya. Dan untuk ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada, dan setiap hari adalah anniversary. Yes. Untuk info tambahan, kami mengundang keluarga Infinity untuk datang pada acara 1000 hari Opa Supomo di rumah kami ya, tanggal 27 Juni 2004 jam 5 sore on time. Nanti mungkin akan di-share di grup ya untuk kalau yang nggak tahu alamatnya. Dan ibadah raya diadakan hari Minggu tetap minggu depan tanggal 30 tetap jam 8.30. Dan kita juga akan apresiasikan untuk semua pelayan yang bertugas minggu ini. Mari jemaat mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Mari Bapak Gembala. Oke, sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat, saya mau menyampaikan ada tambahan. Saya baru ingat ya, tadi saya nyempat bilang akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang begitu banyak yang Bapak Ibu tumpai di media sosial, atau Bapak Ibu mungkin akan bertemu dengan orang-orang tersebut. Jadi zaman akhir nanti ada di samping gereja Mormon, udah itu terus ada saksi Yehova, udah itu terus ada yang mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya. Udah itu ada Yudaisme, ya. Yudaisme dalam artian banyak yang tidak bagus tentang Injil kemakmuran dan segala macamnya. Dan yang terakhir terpapar pengajaran tentang wahyu. Kita terakhir penafsirannya, dia menganggap bahwa kiamat ini sudah dekat sekali, sehingga dia mengumpulkan, menjual segala hartanya, dia tidak mau berhubungan dengan orang-orang lain, dia menutup diri dengan orang lain. Itu ada ya, jangan sampai terpengaruh, terutama anak-anak kita, awasilah. Jadi mereka, kalau anak-anak sekarang lebih banyak mungkin agak Korea, jadi itu mereka juga Yudaisme punya gini ajaran-ajaran, bukan tentang idolnya ya, tentang berhala, tetapi ada yang mengaku sebagai dia utusan Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan. Yaitu lewat Facebook dia invite, udah itu lewat Instagram juga invite. Jadi biar gak bias nanti ya. Dan saya temui orangnya tuh ada, dan pegang pelayanan dulunya. Pagi hari ini saya mengingatkan, jadi hari Kamis tanggal 27 Juni itu ada ibadah ucapan syukur 1000 hari Opa Supomo. Jadi karena banyak dari kita yang libur, yang bisa mohon spare waktunya jam 5 sore nanti di Nuansa Selatan ya, buat Bapak Ibu. Dan minggu depan itu ibadah minggu terakhir, dan itu tukar mimbar. Jadi saya mohon yang bertugas on time lebih awal. Ya, jangan sudah mau ibadah baru datang. Jadi lebih awal bantu mempersiapkan semuanya sehingga semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Amin. Ya, jadi yang berulang tahun yang ada pagi hari ini ada Bu Titin. Silakan maju ke depan. Udah itu Joshua yang ada di luar masih Pak ya. Terus ada anak kecil junior itu di di Papua dia. Jadi kita berdoa bersama-sama, saya undang semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Aku punya Tuhan yang besar.
satu-satunya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup mengatasi semangat percaya kuasanya. Kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan dan tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang, di depan kami, mari kita arahkan tangan kita kepada depan. Ada saudari kami, rekan kami sepelayanan Mbak Titin yang akan berulang tahun nanti tanggal 27. Biarlah kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun haleluya yang dirindukan juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati hidupnya Tuhan, kesehatannya, demikian juga perannya sebagai seorang istri agar sungguh-sungguh mengasihi suami, merawat anak-anaknya dan terlebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya agar sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala hormat Tuhan. Haleluya, apa yang dicita-citakannya juga Tuhan Engkau buat berhasil. Suaminya juga Tuhan, haleluya, agar diingatkan senantiasa Tuhan jadi seorang suami yang sungguh-sungguh, haleluya, bertanggung jawab dalam hidupnya Tuhan. Kau berkati Mbak Titin sekeluarga bersama anaknya Leo Tuhan. Bapak, ada Joshua juga nanti akan berulang tahun tanggal 28 juga Tuhan, Engkau berkati anak muda ini Tuhan. Haleluya, kami rindu anak ini senantiasa sungguh-sungguh, haleluya, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup benar dan hormat kepada orang tuanya Tuhan dan bertanggung jawab dalam hidupnya Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah anak ini dimanapun mereka ada di dalam perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati masa mudanya, demikian juga Tuhan pasangannya juga diberikan seorang yang takut akan Engkau Tuhan. Demikian juga ada Junior Madacan yang ada di Papua juga. Tuhan Engkau berkati mereka di Papua, di mana Engkau telah memberkati kami. Bapak, kami teringat bangsa dan negara kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, situasi saat-saat ini harga tukar rupiah juga Tuhan begitu tidak baik dan beberapa pangan juga mulai naik. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk melihat ini dengan baik, haleluya, dengan bijaksana Tuhan. Sehingga kami diberikan roh bijaksana Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mempersiapkan diri kami dan haleluya sadar akan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berubah Tuhan. Haleluya, agar menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Demikian juga Hotel Infinity tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Ownernya Pak Gun, Bu Merlin, semua staf, baik Pak Musin, demikian juga Bu Ayu yang senantiasa menolong kami di tempat ini Tuhan. Polkes juga tetap kami serahkan sama tim-tim engineering kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Lindungi setiap kendaraan, setiap hidup kami. Demikian juga sepanjang minggu ke depan kami perlu Engkau Tuhan.
Kami perlu roh-Mu yang kudus sehingga kami diberikan roh penimbang. Haleluya, akan semakin hari kami semakin bijak menilai, demikian juga mawas diri, Tuhan, sadar diri agar semua apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau akan memberkati saat kami bekerja, saat kami di rumah dan bahkan dimanapun kami ada. Tuhan, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Nama kita tercatat di surga. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.